Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Monika Herbati ingin mempresentasikan proposal yang berjudul Tuturan Adat dalam Ritual Roko Molas Poco pada masyarakat Compang-Unis, Kabupaten Manggarai Timur. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Kebudayaan adalah keseluruhan kebiasaan kelompok masyarakat yang tercermin dalam pengetahuan, tindakan, dan hasil karyanya sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungannya dan menjadi pedoman tingkah lakunya untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan hidupnya. Menurut Cibrani 2004 halaman 17. Yang kedua, kebudayaan adalah keseluruhan dari kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatkan dengan belajar dan semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, kelakuan manusia dalam kehidupan sehariannya adalah proses-proses atau aktivitas serta kesibukannya sehari-hari. Hasil kelakuan dalam kehidupan harian jelas kelihatan dalam bentuk benda-benda, peralatan perabotan, perlengkapan hidup manusia, dan benda-benda kesenian. Yang kedua, 1.2 rumusan masalah. Di sini saya mengambil beberapa masalah. Yang pertama yaitu bagaimanakah tuturan adat dalam ritual Roko Molas Poco pada masyarakat Compang-Unis, Kecamatan Pocoranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Yang kedua, apa makna tuturan adat dalam ritual Roko Molas Poco pada masyarakat Compang-Unis, Kecamatan Pocoranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur. 1.3 tujuan penelitian. Di sini saya mengambil beberapa tujuan, yaitu salah satunya yaitu penelitian merupakan sebuah kegiatan ilmiah. Sebagai sebuah kegiatan, maka penelitian ini mempunyai tujuan. Tujuan penelitian ini ialah tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yang pertama itu menginventarisasi budaya-budaya daerah sebagai aset budaya nasional. Yang kedua, untuk memperoleh gambaran yang jelas tuturan adat dalam ritual Roko Molas Poco pada masyarakat Desa Compang-Unis, Kecamatan Pocoranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Tujuan khususnya yaitu yang pertama, menemukan dan mendeskripsikan bentuk tuturan adat dalam ritual. Yang kedua, menemukan dan mendeskripsikan makna tuturan adat dalam ritual pada masyarakat Desa Manggarai Timur. 1.4 manfaat penelitian. Di sini saya mengambil manfaat penelitian ritual adat dalam ritual Roko Molas Poco pada masyarakat Desa Compang-Unis, Kecamatan Pocoranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi khalayak pembaca dari latar belakang maupun secara lebih spesifik. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang pertama, penerapan teori sosiolinguistik dalam membedah data linguistik tentang tuturan ritual adat Roko Molas Poco pada masyarakat Compang-Unis, Kecamatan Pocoranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Yang kedua, pemerluasan pengetahuan peneliti tentang tuturan adat sebagai fenomena sosiolinguistik dan sebagai ragam bahasa yang khas. Yang ketiga, pemerkayaan panorama penelitian, terutama penelitian sosiolinguistik dan linguistik kebudayaan. Yang kedua, manfaat praktis. Di sini saya mengambil beberapa manfaat praktisnya, yaitu bagi masyarakat Desa Compang-Unis dapat melestarikan dan mempertahankan nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Yang kedua, bagi pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, khususnya Dinas Pariwisata, tetap mempertahankan budaya lokal. Yang ketiga, sebagai bahan masukan bagi Dinas PPO untuk menyusun kurikulum muatan lokal sebagai bahan acuan atau literatur bagi peneliti yang akan datang dalam penelitian pelanjutan pada nilai sastra yang terdapat pada masyarakat budaya lokal yang terdapat di Ledu, Kecamatan
Bab 2. Kajian pustaka, konsep dan teori. Yang pertama, kajian pustaka. Menurut Kara 2007, meneliti tentang pertalian makna simbol yang terdapat dalam upacara adat Naisao Ria pada kehidupan masyarakat Nggela. Masalah yang diangkat adalah pertalian makna simbol dalam upacara adat Naisao Ria. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat Nggela selalu berpegang teguh pada pola pemikiran yang religius, magis, dan kebudayaan sosial. Yang kedua, menurut Nira 2009, di sini meneliti tentang tuturan adat dalam upacara Vakemangu di Desa Saga, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Inde. Masalah yang diteliti yaitu bentuk dan makna tuturan adat dalam upacara Vakemangu di Desa Saga, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Inde. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa bentuk tuturan adat yang ditemukan dalam upacara Vakemangu yaitu berbentuk syair. Makna tuturan adat yang ditemukan dalam upacara Vakemangu adalah makna permohonan, makna kebersamaan, makna kekuatan, dan makna harapan. Yang 2.1 konsep. Konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008 halaman 730. Dalam penelitian ini ada beberapa konsep yang perlu dipikirkan atau disajikan, diantaranya adalah analisis, ketidakpaduan, dan paragraf naratif. Yang 2.3 teori. Sebagai tindak lanjut penelitian ini, acuan yang digunakan peneliti bermuara pada teori linguistik kebudayaan. Linguistik kebudayaan adalah disiplin ilmu interpretatif yang mengupas bahasa untuk menemukan pemahaman tentang kebudayaan. Bab 3. Metode penelitian. 3.1 Pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan strategi untuk mendapatkan data atau informasi, tindakan dan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kehidupan manusia. 3.2 Data dan sumber data. Yang pertama, data. Data primer atau pokok penelitian ini adalah data lisan tentang tuturan adat dalam ritual Roko Molas Poco pada masyarakat Desa Compong Wunis, Kecamatan Pocoranaka Timur. Selain data yang diperoleh dari tetua atau seseorang yang terampil berbahasa adat, peneliti juga mendapatkan data lisan dari hasil konfirmasi dengan pemberi data. Penyedia data juga dapat diambil dari penduduk Compong Wunis yang tidak termasuk sebagai tetua adat. Para pemberi data ini disesuaikan dengan kriteria penelitian. Jadi tidak semua penduduk desa Compong Wunis dapat dijadikan sebagai penyedia atau pemberi data. Yang kedua, sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah 3 orang tokoh masyarakat dengan kriteria yang betul-betul mengetahui tuturan adat dalam ritual Roko Molas Poco, serta seorang budayawan dengan kriteria informasi sebagai berikut. Yang pertama, dia juga harus penutur asli. Yang kedua, pria dan wanita berumur 40 sampai 60 tahun. Yang ketiga, pendidikan minimal SD. Yang keempat, tidak cacat bicara. Yang kelima, bersedia menjadi informan atau menurut Ari Kunto 1985. 3.3 Metode dan teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengamatan tidak terlibat. Peneliti mendengar atau menyimak tuturan dari tua adat pada saat upacara berlangsung, namun tidak terlibat dalam percakapan. Sebagaimana telah dipaparkan bahwa ritual ini bukanlah ritual tahunan atau 2 tahunan atau 5 tahunan, sehingga dalam mengumpulkan data tentang ritual ini, peneliti akan melakukan cakapan dengan pemberi data.
peneliti tidak ikut serta dalam penyelenggaraan ritual ini. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik cakap semuka. Wawancara merupakan percakapan lisan dalam bentuk tanya jawab dengan informan tentang proses dan pelaksanaan, serta tutur dalam ritual Roko Molas Poco pada saat ritual atau upacara berlangsung. Yang kedua, teknik catat. Teknik catat adalah teknik yang digunakan peneliti untuk mencatat tuturan Roko Molas Poco pada saat tuturan adat dituturkan ke tetua adat. Yang ketiga, teknik rekam. Peneliti merekam semua tuturan adat selama tuturan berlangsung. Teknik ini digunakan untuk merekam apa yang dituturkan oleh tetua adat atau tua golo. Teknik ini sangat membantu peneliti saat menganalisis data-data tertentu yang mungkin terlewatkan pada teknik-teknik lain. Yang ketiga, teknik analisis data. Teknik analisis datanya itu mendengarkan, mencatat, mereduksi kata, dan menerjemahkan. 3.4 Metode dan penyajian data. Dalam penyajian data digunakan teknik informal, maknanya menginformasikan, atau penyajian data-data dengan kata-kata verbal, tulis, artinya tidak menggunakan rumus, tabel, atau grafik. Menurut Sudaryanto, 1993, halaman 145. Metode penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui penyajian secara nara. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.